Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iga Mayada dengan NIM 1903-218. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan PKL pada PT Sopkin Indonesia Matapau. Langsung saja masuk ke yang bab pertama, ada pendahuluan. Kemudian ada latar belakang masalah. Perkembangan industri perkebunan di Indonesia sangat berkembang dengan pesat khususnya pada komoditi kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik-pabrik kelapa sawit yang telah berdiri di beberapa provinsi di Indonesia. Proses pengolahan yang dilakukan pada pabrik kelapa sawit atau PKS merupakan proses kontinu, di mana hasil dari suatu proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan terjadi perubahan kualitas hasil proses, di mana untuk mendapatkan hasil proses ini diperlukan pengolahan yang baik untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan keinginan perusahaan. Oleh sebab itu, pabrik kelapa sawit membutuhkan pemimpin usaha perkebunan yang berkompeten, berkarakter dalam pengembangan agribisnis perkebunan di Indonesia. Institusi pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan prosesnya melalui penerapan metode pendidikan dan kurikulum yang aplikatif dan tidak saja berorientasi kepada teori dan konsep, tetapi harus menjadikan pengetahuan dan keterampilan tersebut dimanfaatkan secara nyata. Masuk ke yang bab kedua, PT Sopkin Indonesia Kebun Matapau. Di sini ada sejarah singkat berdirinya PT Sopkin Indonesia Kebun Matapau. Pada awal lahirnya PT Sopkin Indonesia bernama PT Sopkin Medan SA. Perkebunan ini pada awalnya dimiliki oleh perusahaan Belgia Sopkin Medan yang mempunyai hak konsesi dan di bawah naungan pemerintahan India sampai Belanda. Tahun 1926 didirikan pabrik pengolahan kelapa sawit di perkebunan Matapau dan pembangunan pabrik selesai pada tahun 1927. Pada tahun 1942 perusahaan ini diambil alih secara paksa oleh pemerintahan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, perusahaan ini dikuasai oleh pemerintahan Republik Indonesia. PT Sopkin Indonesia berdasarkan akte pendiriannya berkedudukan di Medan, Jalan Yosudarso nomor 106 1254 Medan 2001, bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Kemudian ada kegiatan usaha perusahaan PT Sopkindo, memiliki luas 37.800 hektar yang berlokasi di Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darussalam. Perkebunan karet seluas 10.510 dan memiliki pabrik perkebunan serta pabrik pengolahan. Di samping itu, PT Sopkindo juga merupakan salah satu produsen kecambah bibit kelapa sawit. Produksi kecambah atau bibit kelapa sawit dilakukan di Pusat Seleksi Bangun Bandar, dan produksi krum rubber serta CPO dan turunannya disimpan sementara sebelum dikirim ke tangki instalasi Belawan dan diekspor ke negara tujuan. Kemudian ada letak geografis perusahaan PT Sopkindo Kebun Matapau yang terletak di Desa Matapau, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berada pada ketinggian 20 dan berjarak 53 km dan dari ibu kota Provinsi Medan. Sejarah perkebunan kelapa sawit tanaman kelapa sawit didatangkan ke Indonesia pertama kali oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. 4 benihnya ditanam di Kebun Raya Bogor. Pada awal tahun 1884, tanaman kelapa sawit menjadi tanaman hias di sepanjang jalan di Deli, Sumatera Utara. Dari sini kemudian muncul ide memuat perkebunan kelapa sawit berskala besar. Dengan bibit dari Kebun Raya Bogor dan dari Deli, maka dikenallah jenis sawit Deli Pura. Pada tahun 1911, kelapa sawit mulai dibudidayakan secara komersial dengan perintisnya Hindia Belanda adalah Adrian Hallett, seorang berkebangsaan Belgia, yang lalu diikuti oleh Cascade, 4 pohon kelapa sawit yang ditanam di Kebun Raya Bogor hingga sekarang masih hidup dengan ketinggian sekitar 20 meter dan merupakan kelapa sawit tertua di Asia Tenggara yang berasal dari Afrika. Sistem manajemen yang dikembangkan PT Sopkindo merupakan sistem manajemen terpadu yang mengacu pada standar nasional maupun internasional,
maupun sistem lain yang dikembangkan sendiri oleh PT Sopindo. Sistem manajemen terpadu yang diterapkan oleh PT Sopindo disebut sistem manajemen Sopindo. Kemudian stasiun penerimaan bahan baku. Yang pertama ada pos Satpam. Satpam adalah satuan pengaman dalam sebuah pabrik. Tamu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab Satpam. Mobil pengangkut TBS harus melapor ke pos terlebih dahulu dan menunjukkan surat pengiriman barang. Kemudian yang kedua ada jembatan timbang, merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Dalam pengoperasiannya ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama, dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Dan yang kedua, dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan supir harus turun. Dan yang ketiga, proses penerimaan buah setelah proses penimbangan TBS. Kemudian dibongkar di lantai apron untuk dilakukan sortasi. Lalu buah didorong dengan loader menuju fruit press, buns, elevator. Dan yang keempat, proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima PT Sopindo Matapau dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Yang kelima, elevator fruit press buns berguna untuk mengangkat TBS dari lantai apron peron ke bejana rebusan atau sterilizer. Kemudian ada stasiun perebusan. Yang pertama ada sterilizer berbentuk vertikal. Ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap steam. Yang kedua ada buns conveyor, adalah alat untuk mengantarkan TBS dari bejana rebusan menuju proses pemipilan. Kemudian ada stasiun penebahan. Stripper berfungsi untuk memisahkan rondolan dari janjangannya dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar stripper dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas pada ketinggian tertentu. Kemudian janjangan tersebut jatuh karena gaya gravitasi. Yang pertama ada conveyor under stripper conveyor. Dan yang kedua ada bottom cross conveyor. Yang ketiga ada empty buns conveyor. Dan yang keempat ada empty buns hopper. Kemudian ada stasiun press. Yang pertama ada fruitless elevator, berondolan rebus yang telah dibawa oleh bottom cross conveyor. Selanjutnya akan menuju fruitless elevator. Dan yang kedua, cross conveyor to digester conveyor ini berfungsi sebagai penghubung antara digester dan fruit elevator. Dan yang ketiga, digester mempunyai proses pemutar yang dilengkapi dengan parang-parang pengaduk. Dan yang keempat, ada pengempaan yang itu berfungsi untuk memeras minyak dari mesocarp dengan cara dipres. Dan yang kelima ada oil gutter, berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin pres. Kemudian ada stasiun klarifikasi. Di sini ada sand trap tank yang berfungsi sebagai penangkap pasir. Dan yang kedua ada vibrating amco yang berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Dan yang ketiga ada crude oil tank, berfungsi sebagai penurunan kadar NOS pada minyak. Dan yang keempat ada continuous tank yang berfungsi untuk memisahkan minyak secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Dan yang kelima ada oil tank minyak yang akan mengalir ke oil tank. Oil tank ini berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Dan yang keenam ada oil blower yang berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Dan yang ketujuh ada oil transfer pump minyak yang telah diproses di oil blower akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk flow tank untuk secara alami menurunkan suhu minyak tersebut. Kemudian ada pengolahan sludge. Sini ada sludge tank yang berfungsi sebagai tempat menampung
sludge gas sementara sebelum diolah di decanter. Kemudian ada balance tank yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge gas sebelum diolah decanter. Dan yang ketiga ada decanter sludge gas, yaitu campuran cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh decanter. Dan yang keempat ada solid conveyor. Solid conveyor ini berfungsi untuk sebagai alat pemindah solid hasil pemisahan dari decanter untuk dibawa ke solid hopper. Dan yang kelima ada water phase. Water phase tank adalah tangki sebagai tempat penampungan water phase hasil dari pemisahan decanter yang masih mengandung minyak. Kemudian ada stasiun pengolahan biji. Yang pertama itu ada cake breaker conveyor, yaitu yang berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke server serta memecahkan gumpalan cake dari presan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Dan yang kedua ada separating column fiber yang telah dipisahkan dengan nut akan dibawa cake breaker conveyor menuju separating column. Alat ini berfungsi untuk menghisap fiber. Kemudian ada stasiun boiler. Stasiun boiler adalah bejana bertekanan yang dihasilkan oleh daya penguapan air yang ada di dalamnya yang dipanaskan secara terus-menerus. Yang pertama itu ada sumber air. Sumber air yang digunakan boiler untuk menghasilkan uap dan air untuk proses pengolahan PT Sopkindo Matapau yang berasal dari sumber bor yang berada tidak jauh dari lokasi pabrik. Kemudian yang kedua ada water tower yang digunakan agar tekanan air yang masuk ke instalasi pengolahan memiliki tekanan karena adanya dorongan dari berat jenis air dan ketinggian yang dimiliki water tower. Kemudian ada stasiun pengolahan limbah. Pengolahan limbah fungsinya adalah untuk menetralisir parameter limbah pengolahan yang masih terkandung dalam cairan limbah sebelum dibuang ke perairan umum atau sungai. Untuk kesimpulan dari PT Sopkin Indonesia Matapau ini, yang pertama yaitu kapasitas olah PKS PT Sopkindo Matapau adalah 12 ton per jam. Tandan buah segar atau TBS yang diolah berasal dari kebun sendiri dan kelompok tani. Kemudian yang kedua, sumber energi PKS PT Sopkindo Matapau adalah PLN dan untuk menghasilkan saturated steam atau uap basah bagi proses pengolahan PKS PT Sopkindo Matapau menggunakan 4 unit boiler pipa api berkapasitas 7 ton uap per jam dengan bahan bakar serat dan cangkang yang merupakan ampas proses pengolahan. Dan yang ketiga, BKS dengan kapasitas dan boiler pipa api tidak menggunakan water treatment sebagai stasiun pengolahan air, sehingga air umpan boiler hanya dipanaskan sehingga temperatur 80 derajat Celcius. Dan yang keempat, pada stasiun pengolahan biji, inti dan cangkang dipisah dengan menggunakan clay bath dengan menggunakan air dan tanah yang akan memisahkan cangkang dan inti karena perbedaan berat jenis. Dan yang kelima, dalam pencapaian kapasitas olah pabrik dan rendemen yang telah dianggarkan perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu ada baik buruknya kualitas bahan baku, kondisi alat dan mesin terpasang, kemudian ada loyalitas dan kerjasama yang baik sumber daya manusia terhadap pekerjaannya. Kemudian ada saran yang bisa diambil dari laporan PKL PT Sopkindo Indonesia Matapau, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan keahlian perlu adanya pelatihan bagi kepala kerja tiap-tiap stasiun mengenai cara dan perawatan peralatan dari stasiun yang dibawahinya. Dan yang kedua, kelapa sawit yang termasuk tidak layak panen disortasi secara objektif oleh petugas yang ada di lapangan. Dan yang ketiga, sebaiknya umpan bahan bakar atau serat atau cangkang diperhatikan pada boiler. Hal ini dapat mengurangi pengendapan bahan bakar sehingga pembakaran terjadi secara optimal. Apabila pembakaran tidak sempurna mempengaruhi tidak tercapainya tekanan steam
yang dibutuhkan pengolahan sehingga mengakibatkan losses tinggi dan kualitas hasil olah yang tidak sesuai norma. Dan yang keempat, mempertahankan dan meningkatkan maintenance alat dan mesin pengolahan untuk menghindari terjadinya stagnasi yang menyebabkan berkurangnya jam olah pabrik. Baiklah sekilas penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.